Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi adik-adik, sampai berjumpa kembali dengan kakak. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit materi tentang kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Tentu adik-adik sudah mengetahui ada berapa kerajaan di Indonesia. Tentu ada banyak. Untuk kerajaan yang kakak sampaikan yaitu ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Aceh Darussalam, ada kerajaan Demak, dan ada kerajaan Gorontalo. Jadi kerajaan-kerajaan tersebut adalah kerajaan yang memiliki corak Hindu, Buddha, dan Islam. Dan yang pertama kakak akan menjelaskan yaitu tentang kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Jadi umurnya paling tua yang ada di Indonesia adalah kerajaan Kutai. Keberadaan kerajaan Kutai dibuktikan dengan adanya prasasti Yupa. Prasasti Yupa ditemukan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Jadi prasasti tersebut ditemukan di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Yupa memberikan keterangan bahwa ada kerajaan pada abad 4 Masehi di daerah Muarakaman. Jadi tempatnya kerajaan Kutai di Muarakaman. Untuk raja yang pertama adalah Askuduga. Terus yang selanjutnya, yang kedua adalah Aswawarman, dan yang ketiga Mulawarman. Itu adalah kerajaan-kerajaan raja-raja yang memimpin kerajaan Kutai. Dan yang selanjutnya adalah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berada di Pulau Jawa dan kerajaan tertua yang ada di Pulau Jawa. Dan kerajaan Hindu tertua berdiri pada abad ke-5 Masehi. Letak kerajaan berada di Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara diketahui dari informasi 7 prasasti. Jadi kerajaan Tarumanegara itu bisa diketahui karena adanya 7 prasasti, yaitu yang pertama adalah prasasti Ciaruteun, dan yang kedua Jambu, dan yang ketiga adalah kebun kopi. Selanjutnya adalah Tugu Pasir Awi, Muara Ciaten, dan Cidang Hiang. Puncak kejayaan pada masa pemerintahan Purnawarman membangun saluran irigasi di Sungai Gomati. Berkat hal tersebut pertanian berkembang pesat. Jadi pada masa Raja Purnawarman itu mampu membuat saluran irigasi yang mampu memajukan pertanian. Dan yang selanjutnya adalah kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar di Indonesia. Berdasarkan prasasti kedukan bukit, kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad 7 Masehi dengan raja bernama Depunta Hyang Srijaya Nasa. Sriwijaya puncak kejayaan pada abad ke-9 Masehi ketika Bali Putra Dewa menjadi raja. Jadi pada masa kepemimpinan Bali Putra Dewa itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara, yaitu wilayahnya sampai ke Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Peninggalan yang ditemukan Candi Muara Takus. Candi yang berada di Kapar Riau Muara Takus dipercaya sebagai tanda kekuasaan dan keutuhan kerajaan Sriwijaya.
Dan yang selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Kekuasaan Majapahit meliputi Semenanjung Malaka, Sumatera, Kalimantan, Bali hingga Filipina. Kerajaan Majapahit sebagai cikal bakal Indonesia. Jadi kerajaan Majapahit itu termasuk cikal bakal dari negara Indonesia. Puncak kejayaan dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Jadi pada masa kepemimpinan Patih Gajah Mada dan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit itu berkembang sangat pesat. Terus yang selanjutnya adalah Aceh Darussalam, merupakan kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mahayat Syekh pada 1530 Masehi. Kerajaan memiliki puncak kejayaan pada masa pemimpin Sultan Iskandar Muda. Ada yang tahu pasti Sultan Iskandar Muda itu siapa? Sultan Iskandar Muda adalah pahlawan Indonesia, pahlawan nasional. Dan pada masa Sultan Iskandar Muda itu memiliki perkembangan yang sangat pesat. Peninggalan adalah Masjid Agung Baitur Rahman Aceh. Jadi peninggalannya masih sampai sekarang. Itu adalah peninggalan Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Terus untuk selanjutnya adalah Kerajaan Demak, adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa. Pasti adik-adik sudah tahu, pernah ada yang kan Demak, itu pasti tahu. Itu adalah tempat Kerajaan Demak. Dan pertama adalah yang mendirikan adalah Raden Patah pada tahun 1475. Raden Patah merupakan keturunan Raja Majapahit. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Trenggono. Demak berhasil mengusir Portugis yang menguasai Sunda Kelapa atau Jakarta. Jadi pertama namanya adalah Sunda Kelapa atau yang kita sebut dengan Jakarta sekarang. Peninggalan berupa Masjid Agung Demak yang sampai sekarang ini masih digunakan. Jadi peninggalan dua kerajaan tersebut itu adalah masjid yang sampai sekarang masih dapat digunakan untuk beribadah. Dan yang selanjutnya adalah Gua Talo. Kerajaan Gua Talo merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri di Makassar. Jadi Gua Talo itu tempatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Didirikan oleh Karayeng Matowaya. Kemudian bergelar Sultan Alauddin. Raja Gua Talo yang terkenal keberaniannya adalah Sultan Hasanuddin dan mendapat julukan ayam jantan dari timur oleh VOC. Jadi karena beliau itu seorang pemberani yang sangat handal, dia memiliki julukan ayam jantan dari timur, dijuluki oleh VOC. Sultan Hasanuddin bergelar pahlawan. Peninggalannya benteng Fort Rotterdam. Jadi itu adalah peninggalannya. Fort Rotterdam itu adalah peninggalannya. Jadi kerajaan yang ada di Indonesia yang bercorak Hindu, Buddha dan Islam adalah seperti yang kakak jelaskan tadi. Untuk Islam ada Aceh, Demak, dan Gua Talo. Untuk yang lainnya ini adalah kerajaan Hindu. Ini menganut pada corak Hindu. Terus ini adalah corak Buddha. Jadi makanya Indonesia memiliki banyak agama, karena asal mulanya juga dari kerajaan-kerajaan di Indonesia itu banyak yang menganut agama-agama seperti Hindu, Buddha, dan Islam.
Itu saja yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.